Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisniawati Anggraini dengan NIM H2510075, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi yang telah saya lakukan. Selain itu, saya juga akan menganalisis, merefleksikan, dan memberikan solusi yang akan saya terapkan jika saya menjadi guru di sekolah tersebut. Semua pembahasan ini saya kaitkan dengan berbagai konsep-konsep yang telah saya pelajari selama 1 semester penuh di mata kuliah ini, dan juga saya kaitkan dengan teori-teori yang saya temukan di artikel jurnal ilmiah. Saya melakukan observasi ini di sekolah dasar yang ada di Kota Bogor, tepatnya itu di SD Negeri Cipelang 02, dengan karakteristik kelas berjumlah lebih dari 50 siswa dan fasilitas yang terbatas. Dan di sini topik observasi yang saya dapat yaitu literasi dan numerasi di sekolah dasar. Dari hasil observasi yang saya lakukan, saya menemukan satu temuan utama atau temuan yang paling penting, yaitu kurangnya sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Meskipun kemampuan dasar siswa itu terbilang cukup baik, namun kondisi perpustakaan sekolah di sana itu masih memiliki banyak rak kosong. Buku-buku di sana juga didominasi oleh buku pelajaran dan lembar kerja siswa. Tidak ada buku cerita anak, buku bergambar, komik edukasi, atau bacaan ringan yang dapat menarik minat baca siswa. Yang kedua, pojok baca di sana itu belum optimal. Di sana itu cuman hanya ada pohon ditempel di dinding aja, tidak ada rak buku dan tidak ada tempat duduk yang memadai. Jadi pojok ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Terus juga karena kelasnya sudah penuh sehingga tidak ada ruang untuk menambah fasilitas di dalam ruangan. Lalu yang ketiga itu media pembelajaran itu masih sangat kurang. Tidak ada smart TV, proyektor, atau alat peraga konkret. Nah, jadi guru itu hanya mengandalkan papan tulis dan buku teks dalam menyampaikan materi. Dari sisi siswa yang saya temukan itu mereka sudah bisa membaca meskipun masih ada beberapa anak yang terbata-bata, khususnya itu anak laki-laki. Nah, partisipasi siswa dalam bertanya dan menjawab pertanyaan guru juga sudah terbilang cukup bagus. Dari hasil wawancara singkat saya dengan guru, saya mengetahui bahwa guru itu membiasakan siswa untuk menghafal perkalian bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai sebagai rutinitas numerasi. Nah, dengan kata lain, potensi siswa itu sebenarnya baik, tetapi fasilitas dan lingkungan belajar belum mendukung secara optimal untuk mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi mereka. Sekarang saya akan menganalisis temuan observasi ini. Kenapa kondisi kelas dengan jumlah 50 siswa lebih dan fasilitas minim ini menjadi tantangan serius bagi literasi dan numerasi di sekolah dasar. Nah, analisis ini saya hubungkan dengan 3 konsep besar yang saya pelajari selama 1 semester penuh di mata kuliah perspektif pendidikan SD, yaitu mutu pendidikan sekolah, model pembelajaran inovatif, dan kompetisi guru. Nah, ketiga konsep ini saya kaitkan dengan 2 teori belajar yang saya temukan dalam artikel jurnal ilmiah. Nah, yang pertama itu konsep mutu pendidikan dengan teori konstruktivisme menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Nah, konsep mutu pendidikan di sini itu nggak cuma diukur dari hasil belajar, tapi dari kualitas proses dan lingkungan belajar atau standar nasional pendidikan. Teori yang mendasarinya itu adalah teori konstruktivisme. Di dalam artikel ini dijelaskan bahwa teori konstruktivisme itu menekankan partisipasi aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri, bukan sekedar menerima informasi. Nah, di kelas dengan 50 siswa lebih dan minimnya media, proses membangun pengetahuan ini pastinya itu terhambat. Siswa tidak bisa bereksperimen, berdiskusi, atau berinteraksi dengan leluasa. Mereka itu akan hanya pasif mendengarkan. Jadi, pembelajaran itu berpusat pada guru. Akibatnya, mereka menghafal perkalian tapi belum tentu paham sama konsepnya. Ini nunjukin bahwa mutu pendidikan menurun karena lingkungan tidak mendukung siswa belajar secara aktif. Lalu konsep model pembelajaran inovatif dan mutu pendidikan dengan teori belajar sosial dari Bandura. Nah, model pembelajaran inovatif seperti PJBL itu kan menuntut siswa aktif dan kolaboratif, tapi sulit diterapkan kalau misalkan kelasnya itu padat. Nah, teori yang melandasinya itu adalah teori belajar sosial dari Bandura. Menurut artikel, itu menjelaskan bahwa belajar itu terjadi melalui observasi, peniruan, dan interaksi sosial dengan figur panutan. Nah, figur panutan di sini itu adalah guru.
Nah, kalau misalkan di kelas yang padat, interaksi sosial itu kan jadinya terbatas. Guru itu sulit menjadi model efektif bagi semua siswa. Akibatnya, penerapan model inovatif tidak optimal. Nah, disinilah kompetensi pedagogik guru itu diuji. Kemampuan mengelola kelas besar dan memodifikasi media pembelajaran. Nah, kalau misalkan saya jadi guru di sekolah seperti ini, yang satu kelas itu siswanya lebih dari 50 siswa dan fasilitasnya itu terbatas, saya pasti akan melakukan beberapa hal, dimulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, saya pakai media konkret dari lingkungan sekitar. Karena kan di sana nggak ada alat peraga, jadi saya ajak anak-anak untuk kumpulin benda-benda yang ada di sekitar kita, yang gampang ditemuin, misalkan kayak batu atau tutup botol. Nah, setiap pagi sebelum hafalan perkalian, saya minta mereka susun benda-benda itu ke dalam baris dan kolom. Misalnya 3 kali 4 itu dibuktikan dengan 3 baris yang masing-masing berisi 4 kerikil. Nah, jadi hafalan itu berubah jadi pemahaman yang nyata, jadi bisa dilihat langsung oleh anak-anak. Yang kedua, karena buku cerita di perpustakaan itu kan kurang, tidak ada buku cerita. Nah, saya akan minta 5 siswa setiap minggu itu bercerita di depan kelas. Bisa dongeng, pengalaman pribadi, atau cerita dari orang lain. Nah, nanti siswa lain itu mendengarkan dan menulis pesan moralnya. Saya juga bisa ajak mereka saling pinjam buku dari rumah. Jadi setiap siswa itu bawa satu buku masing-masing dari rumah, buku cerita. Lalu mereka bergantian membaca. Jadi terbentuk perpustakaan kelas bergilir. Lalu yang ketiga, saya akan memanfaatkan teknologi sederhana. Walaupun di sana nggak ada smart TV atau proyektor, saya bisa pakai laptop atau HP untuk menayangkan video-video edukatif seperti video dari YouTube atau video yang saya rekam sendiri. Nah, ini cara saya kenalin literasi multimodal walau dengan peralatan seadanya. Lalu, saya juga harus belajar dan kembangkan kompetensi diri. Sebagai guru, saya harus terus upgrade kemampuan. Saya akan cari inspirasi dari buku, dari YouTube edukasi atau komunitas guru. Saya juga akan catat setiap kendala di kelas sebagai bahan refleksi harian. Karena saya percaya guru yang kompeten adalah kunci mutu pendidikan apapun keterbatasannya. Jadi dari observasi ini saya dapat banyak pelajaran berharga sebagai calon guru. Yang pertama itu saya sadar bahwa guru itu nggak harus nunggu fasilitas lengkap buat bikin pembelajaran yang bermakna. Kreativitas, konsistensi, dan kepedulian guru itu jauh lebih penting daripada smart TV atau ruang kelas yang mewah. Nah, guru itu adalah ujung tombaknya. Lalu yang kedua itu saya paham kalau misalkan literasi dan numerasi itu bukan cuma soal buku dan angka, tapi tentang membangun kebiasaan dan rasa cinta belajar. Kalau misalkan hafalan perkaliannya itu divariasikan dengan permainan, itu kelihatannya kan sepele, tapi kalau misalkan dilakukan setiap hari, dampaknya itu besar buat karakter anak. Observasi ini tuh benar-benar mengubah cara pandang saya. Dulu saya pikir semua sekolah itu lengkap fasilitasnya, tapi ternyata tidak. Lalu juga saya pikir guru itu hanya mengajar, tapi ternyata harus memperhatikan beberapa hal. Nah, guru yang baik itu kan guru yang mampu berinovasi dengan apa yang ada. Nah, saya belajar bahwa kompetensi pedagogik itu justru teruji ketika kondisi sedang tidak ideal. Nah, bagaimana caranya mengelola kelas besar, bikin media sederhana, dan tetap bikin anak-anak itu semangat belajar. Nah, itu tantangan yang harus saya jawab sebagai calon pendidik. Insya Allah, saya akan terus berkomitmen untuk terus belajar dan tidak pernah mengeluh pada kondisi. Karena saya percaya perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.